Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi yang cerah ini. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pendidikan agama Islam ini, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu dari kalian, Mas Nugra. Silakan nanti memimpin berdoa dengan membaca suratul Fatihah, raditu billah, dan juga Rabbi zidni ilma, ya. Silakan Mas Nugra. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, maka berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak dan juga Mas Nugra yang sudah memimpin berdoa kita kali ini, ya. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita, anak-anak sekalian, ini sebagai renungan dulu, silakan amati video yang akan Bapak tampilkan di slide proyektor PowerPoint di depan, ya. Nanti kalian amati secara seksama, secara menyeluruh, ya. Alhamdulillah. Setelah sampai amati, nanti instruksinya buatlah beberapa paragraf, ya, yang paragraf tersebut nanti akan menunjukkan apa inti dari video tersebut, ya. Bisa difahami? Saya? Oke. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui
bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku, dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Etos kerja dalam perspektif Islam. Kejujuran, kerjasama, dan juga disiplin. Kita bahas satu persatu. Dalam kejujuran, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan bertanggung jawab tanpa menipu atau memanfaatkan orang lain. Sifat utama yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah as-sidqu. Apa itu? Jujur. Oke, bilangnya keras. Apa itu? Jujur. Ya, as-sidqu, kejujuran. Ya, kejujuran. Nah, contoh sukses meraih prestasi dan kompetisi dalam kebaikan ada banyak. Dalam bidang profesional, menjalankan profesi dengan integritas dan dedikasi, selalu prioritaskan kepentingan pasien. Ini dalam bidang apa kalau kita belum tebak? Kesehatan. Orang yang profesional akan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Dalam hal ini adalah bidang kesehatan. Lanjut, dalam bidang usaha, membangun bisnis yang halal dan bertanggung jawab, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan terakhir, membimbing dan mendidik generasi penerus dengan penuh kasih sayang dan ilmu pengetahuan. Jelas siapa yang berperan di sini adalah Bapak Ibu guru kita. Ya. Menutup menjadi generasi yang sukses berakhlak mulia. Yang pertama, membangun motivasi untuk berkembang dalam hal kebaikan. Yang kedua adalah memperkuat kompetensi dalam keahlian di bidang kita masing-masing. Ada yang bidangnya seni, ada yang bidangnya videografi, ada yang bidangnya olahraga, ada yang bidangnya militer. Kita kembangkan terus. Ya. Dan ketiga, karakter, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas dan bermanfaat bagi sesama. Puncaknya kita adalah menjadi pribadi yang unggul melalui kepentingan kebaikan, yakni adalah khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat atau kebaikan di sekitarnya. Sekarang Bapak berikan tugas kepada kalian, silakan berdiskusi melalui materi buku diktat kalian yang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, kita berempat kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, nanti silakan mempresentasikan terkait dengan apa yang ada pada materi tersebut. Boleh berhadapan-hadapan, depan ada belakang.
itu apa itu namanya? Oke ya, kita sudah berdiskusi ya. Silakan dikembangkan anak-anak sekalian terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Ya, jika ada nanti anak-anak sekalian yang kesulitan bisa tanya langsung ke Pak Rifa. Ya, oke. Diskusinya tentang pemahaman tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Ya, buat pada beberapa paragraf terkait dengan pemahaman anak-anak sekalian pada bab materi kita kali ini. Oke, silakan. Bapak beri waktu 5 menit mungkin ya untuk terkait persepsi kali ini. Oke, baik. Saya kira cukup ya, Bapak kira cukup. Silakan untuk kelompok pertama ya. Apakah sudah siap? Sambil berdiri nggak apa-apa, Mas? Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Agar dapat kompetisi dalam kebaikan dapat mengawali basmalah, melakukan dengan semangat, menjaga konsistensi atau istiqomah, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan kerjasama, meniru dan memodifikasi. Dan cara meningkatkan etos kerja yaitu membuat skala prioritas, meningkatkan semangat pengetahuan, saling motivasi, menciptakan kenyamanan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Keep applause juga untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian. Jadi seperti itu tadi ya pembahasan kita mengenai bab 1 kita yakni berkompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Ya. Kebetulan Bapak sudah kirimkan link terkait kuisis ya. Nanti di rumah kita bisa apresiasi dalam pembelajaran kita di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan keep applause untuk kelas 10-8 semuanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama, dimulai dalam ta'awudz pada hitungan ketiga. Dibaca keras bersama-sama ya. Yang memimpin membaca doa Al-Asr adalah saudara Muhammad Aditya. Silakan Muhammad Aditya dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.